Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, tentu pada pagi hari ini di waktu US dan malam hari di waktu Indonesia, pertama-tama kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah yang tiada henti dan tiada putus, karena betapa Allah kasih dan sayang kepada kita semua juga tiada henti dan tiada putus. Apapun keadaan warna kehidupan kita, keadaan kehidupan kita, insya Allah semua kita berada dalam naungan kasihnya dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang menjadikan hati kita plong, hati kita terasa riang, karena merasa selalu dalam dekapan cinta dan kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hambanya Allah yang senantiasa membangun kesyukuran, karena betapa kesyukuran ini menjadi esensi keimanan kita. Pada pagi hari ini waktu New York dan malam hari waktu Indonesia tentunya, tema kita tentang pesan-pesan moral dari bulan puasa ini. Saya mencoba membagi nilai-nilai puasa ini ke dalam 3 bahagian. Tapi sebelumnya tentu kita tidak lupa bahwa Al-Quran jelas di surah Al-Baqarah mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu untuk melakukan hal yang sama, berpuasa, la'allakum tattaqun, kiranya kamu mencapai tingkat ketakwaan itu. Nah, dalam hadis juga disebutkan bahwa as-siyamu junnatun lil mu'min. Puasa itu adalah perisai bagi orang-orang yang beriman. Nah, semua ini kemudian mengantar kita kepada sebuah perenungan baru, agar ibadah-ibadah yang kita lakukan ini tidak sekedar menjadi rutinitas tahunan, tidak menjadi sekedar bahkan yang negatif, dan mungkin saya memakai kata-kata yang kurang pas, adalah mungkin menjadi tendensi egoistik kita, karena kita sekedar ingin memenuhi keinginan-keinginan kita sebagai seseorang yang memerlukan. Dan itu tentunya kita sangat perlukan, kita memerlukan kekuatan spiritualitas. Tapi kalau tujuan daripada puasa sekedar itu dan kemudian kita membatasi diri, maka boleh jadi itu dalam bahasa yang negatif menjadi tendensi egoistik kemanusiaan kita. Tapi yang paling negatif barangkali adalah ketika kita jadikan ibadah-ibadah kita termasuk puasa bertendensi materialistik. Dalam artian apa? Ada kalkulasi-kalkulasi. Kita berpuasa untuk mengumpulkan pahala-pahala. Emang penting untuk kita masuk surga insya Allah dengan pahala itu. Tapi toh kita juga pada akhirnya masuk surga bukan karena pahala yang telah kita kumpulkan, karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai puasa kita menjadi seperti itu, menjadi rutinitas, menjadi tendensi egoistik, lalu kemudian bahkan menjadi tendensi ya materialistik, ya bersifat fisikal. Kita seolah-olah mengkalkulasi pahala yang kita lakukan. Kita sudah membaca 1 juz, dihitung-hitung berapa huruf, kali 10 pahala, sudah berapa pahala yang kita kumpulkan. Kita hitung-hitung seperti itu. Akhirnya ada tendensi materialistik di dalam kita melakukan ibadah-ibadah itu. Nah, disinilah kemudian kita terkadang lupa melakukan refleksi, perenungan tentang apa sih makna-makna sungguhnya dari ibadah-ibadah, khususnya tentunya bulan puasa di bulan Ramadan kali ini. Tentu pertama kali kita merasa sedih bahwa puasa kita kali ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Maksud saya Ramadan kita. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang ternyata kita tidak lakukan seperti tahun lalu. Kita tidak ada tarawih berjamaah, tidak ada buka puasa berjamaah, tidak ada i'tikaf bersama-sama di masjid, ya, dan tentunya kemungkinan tidak ada Idul Fitri sekaligus. Dan tentunya ini kita masuki bulan Ramadan yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Tentu banyak pertanyaan yang hinggap di kepala kita, kok bisa seperti itu kira-kira. I'm sorry for my non-Indonesian speaking brother, I'm speaking in Indonesia. Banyak teman-teman kita yang kemudian bertanya-tanya, kok bisa seperti ini, kira-kira apa dibalik dari semua ini. Nah, saya sendiri kemudian mencoba berpikir kira-kira apa ya hikmah dibalik dari ini. Maka ada beberapa yang timbul, tapi salah satunya adalah barangkali Allah mengingatkan kita kembali tentang urgensi untuk melakukan perenungan akan esensi puasa yang sesungguhnya. Bahwa selama bertahun-tahun di masa lalu, kita memasuki bulan Ramadan dengan biasa-biasa. Dalam artian sudah menjadi sebuah kebiasaan tahunan, dan alhamdulillah kita juga sambut dengan keimanan dan keislaman kita. Tapi akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, dan sesuatu yang menjadi sebuah kebiasaan dan biasa, menjadi biasa. Artinya begini, untuk singkat, untuk sederhananya, ya, orang yang tinggal di Padang, biasanya makan rendang. Karena sudah terbiasa makan rendang, akhirnya menjadi biasa-biasa. Ketika sudah sampai kepada kata biasa-biasa, maka berarti keistimewaan dari rendang itu menjadi berkurang. Demikianlah juga saya kira puasa yang selama ini kita lakukan, kita masuki dengan syiarnya setiap bulan Ramadan, dengan tarawih kita, dengan buka puasa bersama, i'tikaf, bahkan Idul Fitri yang demikian meriah. Semua ini berlalu begitu saja, dan akhirnya karena sudah menjadi kebiasaan, menjadi biasa-biasa saja. Maka Allah tarik sementara agar keunikan dan kedahsyatan dari bulan Ramadan itu kembali kita bisa renungi, sehingga pada saatnya nanti ketika kita kembali berRamadan secara normal, akan kita rasakan the sweetness, ya, keindahan, keenakan, sweetness itu ya sweet ya, kita merasakan sweetness of Ramadan itu. Jadi mungkin itu yang akan kita renungi kembali selama kita berRamadan di rumah kita masing-masing. Jadi jangan bersedih, jangan kita merasa bahwa ini akan mengurangi komitmen kita dalam ibadah, karena insya Allah Tuhan yang ada di masjid itu juga Tuhan di rumah-rumah kita. Maka semangat penyembahan kita, komitmen penyembahan kita sama sekali tidak berkurang hanya karena kebetulan berpindah tempat pengabdian kita dari masjid. Kita tarawih biasanya, sekarang kita justru tarawih di rumah kita masing-masing. Nah, saya ingin kembali kepada tema kita kali ini tentang pesan-pesan moral. Saya membagi kepada 3. Yang pertama, pesan moral dalam kaitannya dengan Allah. Yang kedua, pesan moral kaitannya kepada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, dalam kaitannya dengan lingkungan hidup kita. Ya. Nah, dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungi selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah bahwa bulan puasa itu menanamkan kembali keyakinan kita tentang adanya otoritas tunggal dalam kehidupan kita. Ada otoritas tunggal dalam kehidupan kita. Ini menjadi sangat esensi karena manusia terkadang merasa memiliki. Manusia terkadang merasa bahwa mereka lah yang melakukan segala-galanya. Corona juga mengingatkan kepada kita bahwa ada yang merupakan otoritas tertinggi dan otoritasnya berlaku dalam kehidupan kita. Ayat-ayat yang kita ulang-ulangi di zaman Corona ini, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu memiliki kekuasaan di tangannya. Kekuasaan terletak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan sekedar memiliki kekuasaan, tapi Allah mampu mengimplementasikan kekuasaan itu dan berkuasa atas segala sesuatu. Ini kita tekankan sebab terkadang ada orang yang merasa punya kekuasaan di tangannya, tapi tidak mampu berkuasa, bahkan dikuasai oleh orang lain. Ini terjadi dalam kehidupan dunia. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia memiliki kekuasaan dan Dia pula yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka bulan puasa inilah kemudian kita melakukan pelatihan yang sangat dekat dan intim bahwa betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang menguasai kehidupan kita. Walillahi mulkus samawati wal ard, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Semua ini menggambarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita ini dan alam semesta ini itu berada dalam satu genggaman otoritas tunggal. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makanan kita merasa memiliki, minuman kita merasa memiliki, suami istri kita merasa ada kehalalan yang terjadi, tapi ada saat-saat di mana Allah mengatakan don't ever try to come close unto it. Jangan coba-coba dekat. Mungkin seperti Allah mengatakan kepada Adam, la taqrab hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon itu. Maka pada saat itulah kita kemudian membangun rasa bahwa
kita sedang berada di bawah otoritasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi akhlak pertama yang harus kita bangun dalam kaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membangun kembali keyakinan kita yang totalitas akan otoritas dan kemahakuasaan Allah dalam hidup kita. Ini bukan slogan, ini adalah kenyataan dan fakta. Manusia tidak punya apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Manusia lemah kecuali kalau memang Allah memberikan kekuatan kepadanya. Dan oleh karenanya sekali lagi, ini yang harus kita bangun selama berpuasa di bulan Ramadan ini. Yang kedua, dalam kaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa Ramadan mengantar kita kepada kedekatan yang sangat intim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya ada satu ayat dalam Al-Quran yang terletak di antara ayat-ayat bulan puasa. Ayat bulan puasa itu 183 surah Al-Baqarah sampai 187 surah Al-Baqarah. Nah ternyata di 186 itu ada satu ayat yang rasanya kok lain bunyinya. Seolah-olah kalau kita tidak perhatikan secara dekat, hampir nggak ada hubungannya dengan puasa. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, sampaikan kepada mereka bahwa saya ini dekat kepada mereka. Kata qarib ini ternyata menjadi esensi dasar dari puasa yang kita lakukan. Dan itulah sebabnya ayat ini diletakkan di antara ayat-ayat bulan puasa. Puasalah yang mengantar kita kepada kedekatan yang intim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena puasa ini adalah amal ibadah yang sangat intim, bersifat personal antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh saja masuk kamar mandi, minum, keluar pura-pura haus lagi. Tidak ada orang yang tahu orang yang berpuasa. Orang yang sholat minimal minimal orang menyaksikan bagaimana kita rukuk sujud. Orang yang memberikan zakat minimal 2 orang yang terlibat, yang memberi dan yang menerima. Kita berhaji, jutaan manusia yang menyaksikan. Tapi orang yang berpuasa siapa yang tahu? Hanya antara pelaku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa puasa itu miliknya. Kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh amalan anak cucu Adam itu baginya, untuknya, kecuali puasa itu untukku, fa innahu li. Itu untuk saya. Kenapa? Karena memang sangat intim sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan Allah yang akan berikan pahala secara langsung. Maka sekali lagi, puasa ini kemudian mengantar kita kepada kedekatan batin, kedekatan nurani, kedekatan hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita punya kedekatan seperti ini, disitulah kemudian akan terbangun apa yang disebut dengan sense of ma'iyatullah. Ada rasa kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sense of ma'iyatullah ini akan memberikan motivasi hidup yang sangat luar biasa. Akan memberikan keberanian yang sangat luar biasa. Akan memberikan kekuatan untuk mengarungi lorong-lorong kehidupan kita ini. Dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala tantangannya, kita akan lalui dengan enteng. Kenapa? Karena kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Gua Thur. Bagaimana beliau mengatakan kepada Abu Bakar, Innallaha ma'ana la tahzan, jangan khawatir, Allah bersama kita. Itulah yang disampaikan oleh Musa kepada kaumnya ketika kaumnya mengatakan, Musa, gimana kita bisa menyelamatkan diri? Di hadapan kita ada lautan, di belakang kita ada Fir'aun dengan tentaranya. Gimana kita bisa selamat? Musa mengatakan, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberikan petunjuk gimana caranya untuk mendapatkan jalan keluar ini. Maka sekali lagi, ma'iyatullah memberikan kekuatan hidup kepada kita semua. Dengan segala tantangan yang kita dapat hidup ini, kita menjadi kuat. Dengan ma'iyatullah juga akan kemudian menumbuhkan rasa sense of ihsan. Ihsan itu adalah, sebagaimana didefinisikan dalam hadis, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illakum takum tarahu fa innahu yarak. Nah, kedekatan kepada Allah mengantar kepada kebersamaan. Dan kebersamaan dengan Allah kemudian menjadikan kita seolah-olah melihat Allah terus-menerus. Anta'budallah ka'annaka seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu memang tidak sampai kepada kapasitas itu seolah-olah melihat Allah, yakinlah fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihat kamu. Nah, ketika ada sense, ada rasa, ada perasaan seperti ini yang terbangun dalam diri kita, itulah yang kemudian akan menjadi penjagaan, riayah dalam kehidupan kita. Nah, kenapa ada orang yang dia sholat, dia haji, dia berumrah berkali-kali, tapi mohon maaf korupsi juga semakin menjadi-jadi. Nah, itu karena ibadah-ibadah itu tidak menumbuhkan nilai ihsan di dalam dirinya. Ibadah-ibadah menjadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi.
menjadi tendensi kepribadian untuk memenuhi keinginan yang memang kita membutuhkan, kebutuhan spiritualitas. Ya. Kita merasa gersang, kita pergi di hadapan Ka'bah, menangis. Tapi itu kemudian tidak membangun sense of ma'iyatullah. Sehingga seolah-olah melihat Allah itu tidak tampak. Nah itu yang kemudian ya pembukuan bisa dimainin. Hukum pun bisa digonta-ganti. Tergantung kepentingan hawa nafsu masing-masing. Maka sekali lagi, puasa mengajarkan kepada kita kedekatan. Dengan kedekatan ini akan membangun apa yang disebut dengan ma'iyah, kebersamaan. Dan kebersamaan itulah yang kemudian menumbuhkan apa yang disebutkan al-ihsan sebagai tingkatan tertinggi ya dalam amalan keislaman kita. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, yang ketiga dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala ini ya, bahwa puasa itu membangun ketaatan hukum. Ya, law abiding. Ya, kita taat kepada hukum. Itulah sebabnya di ayat 187 surah Al-Baqarah Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Ya. Setelah bercerita tentang kalau itikaf jangan berhubungan suami istri, lalu kemudian mengatakan wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batas-batas Allah, maka jangan dilanggar. Do not go beyond it. There are limits around our life. Don't go beyond the limit. Ya, jangan kita keluar dari batas-batas itu. Karena itu yang disebut dengan tughyan. Nah, sense of tanggung jawab terhadap hukum ini sangat penting sekali. Karena kerap kali hukum kemudian menjadi sebuah goresan yang abadi dalam kitab-kitab law, dalam buku-buku hukum. Atau menjadi teori dan konsep semata. Tapi tidak terlaksana dalam kehidupan. Kenapa? Tidak ada kesadaran hukum. Tidak ada kesadaran. Ya terkadang manusia juga ya taat kepada hukum ya kalau masih diperhatikan. Tapi kalau sudah tidak diperhatikan dia nggak taat lagi. Nah ini yang terjadi misalnya ketika ada anak remaja bertanya, kenapa kita tidak makan babi? Misalnya. Kita mengatakan itu kan hukum Tuhan. Lah kenapa? Allah melarang. Kenapa Al-Quran melarang? Nah, salah satu hal yang bisa kita sampaikan adalah bahwa kalau kamu sebagai remaja umur 17 tahun, 16 tahun ke atas berarti sudah punya SIM. Anda mengendarai mobil. Iya. Kalau lampu merah berhenti atau tidak? Ya berhenti. Loh, kenapa berhenti? Karena jangan sampai ada mobil yang melintas kemudian kita tabrakan. Kalau nggak ada mobil gimana? Di malam hari, tengah malam nggak ada mobil sepi, tapi lampu merah, kamu labrak lampu merah itu? Loh enggak. Loh, kenapa? Karena takut kepada polisi. Jangan sampai ada polisi ditilang. Gimana kalau nggak ada polisinya? Jangan sampai ada kamera. Tapi kalau Anda yakin tidak ada kameranya gimana? Anak ini kemudian diam, lalu mengatakan iya berhenti. Kenapa berhenti? Ya karena hukum. Itulah disebut dengan sense of hukum. Kesadaran hukum ini yang umat perlu bangun sekarang ini. Maka sekali lagi dalam kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ada hudud. Wa tilka hududullah, itulah batas-batas yang Allah telah tetapkan untuk kita, jangan lampaui. Permasalahan yang dihadapi oleh manusia terkadang mereka merasa liberal. Liberal itu artinya merasa bebas tanpa batas. Nah ini jadi masalah betul. Kenapa? Yang namanya makhluk itu pasti ada keterbatasan. Yang tidak punya batas itu cuma satu dalam kehidupan ini, dalam alam semesta ini. Hanya yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada manusia yang merasa bebas tanpa batas, maka dia sudah memposisikan dirinya pada posisi dia yang tidak batas itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat berbahaya. Lalu soal itulah maka sekali lagi puasa ini kita melatih untuk belajar bagaimana kita membangun sense of obedience to the law. Kita membangun rasa ketaatan kita kepada hukum. Allah menetapkan sekian, demikian kita taati. Allah mengatakan begini kita taatin. Ini sebuah training camp yang luar biasa selama bulan Ramadan untuk kita belajar taat hukum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu sekalian, tentu yang keempat dan terakhir dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ada hubungannya dengan wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbaharui relasi kita dengan Al-Quran. Ini bahagian dari moralitas kita kepada Allah. Allah sudah memberikan hidayahnya, Allah sudah memberikan petunjuknya, Allah sudah memberikan Al-Qur'annya, kitabnya kepada kita. Tapi terkadang kita tidak ambil serius. Makanya Allah mengatakan kepada Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambil Al-Qur'an itu secara serius, jangan setengah hati. Yang menjadi masalah ini kita terkadang menjadikan Al-Qur'an itu mahjuran, kita tinggalkan. We put the Quran behind our back.
lalu kemudian kita berjalan sendiri, Al-Quran ada di belakang kita, nggak menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Atau minimal, kalaupun kita tidak jadikan Al-Quran ini ada di belakang kita ambil Al-Quran ini sebagian, partially. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu mengimani sebagian kitab suci, kamu kafiri sebagian? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum. Balasan bagi orang yang melakukan seperti itu adalah illa khizyun fil hayatid dunya. Kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Coba perhatikan kehidupan umat kita di mana-mana. Di mana-mana kita dihinakan, kita direndahkan. Ekonomi kita terbelakang. Dari segi sains, teknologi juga kita masih sangat terbelakang. Friksi, perpecahan terjadi. Antar umat saling memboikot. Nah ini kan terjadi. Ini bahagian dari kehinaan-kehinaan karena akibat daripada al-imanu bil ba'd wal kufru bil ba'd. Kita imani sebagian, kita kafiri sebagian. Ini namanya partial. Maka sekali lagi ajaran Islam ini kamilun mutakamilun, sempurna dan saling terkait, maka tidak bisa kita pilah-pilah. Kalau kita mengambil ayat Al-Quran aqimus shalah saja, maka itu terkait dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena dengan salat yang kita lakukan akan terbentuk karakter akhlak karimah kita. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka ada kaitannya. Maka jangan kita mengimani bahwa salat itu wajib, kita lakukan salat, tapi ketika di pasar kita ente mengatakan ini mah bisnis saya, kita cheating orang juga nggak apa-apa. Kita khianatin orang juga nggak apa-apa. Ya, karena itu namanya imanu bil ba'd wal kufru bil ba'd. Kita ambil tentang kewajiban salat, tapi ketika sudah sampai kepada pasar, kita merasa kita memiliki pasar dan kita bisa memperlakukan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Maka sekali lagi, inilah yang menjadi dilema dalam hal Al-Quran ini. Sikap manusia kepada Al-Quran ini minimal ada 3. Ya. Saya mengistilahnya turis. Ada yang turis kampung, lalu kemudian datang ke kota. Lalu kemudian di kota itu oleh sepupunya dibawa jalan-jalan ke pinggir pantai. Lalu di pinggir pantai dia lihat itu ada apa? Ada ranting-ranting, ada beberapa kotoran-kotoran. Lalu kemudian dia mengatakan, ngapain kita ke pantai ini? Nggak ada harganya, pantai ini kotor. Kenapa dia mengatakan pantai ini kotor? Karena dia tidak paham bahwa yang ada dalam lautan ini tersembunyi banyak hal-hal yang begitu berharga. Dia tidak tahu bahwa ada mutiara, ada ikan yang kita perlukan, ada macam-macam. Karena dia sendiri orang kampungan. Maka orang yang mengatakan bahwa dia tidak melihat kedalaman ilmu dalam Al-Quran itu adalah orang yang kampungan. Itu bahasa kasarnya. Ya, seperti orang yang kampung datang itu tidak pernah menyelami dalamnya keilmuan Al-Quran, dalamnya hidayah Allah dalam Al-Quran itu. Lalu kemudian mengambil kesimpulan, Al-Quran mah itu kan buku-buku yang seperti itulah kira-kira. Nah yang kedua ada turis antar kota ini. Ya, dia dari Los Angeles, dari San Francisco, seperti Dr. Yusuf datang ke New York. Lalu kemudian dia pinjam mobil, rent a car. Lalu di mobil itu ada map, ada kharita, ada peta kota New York. Tapi petanya dipegang, dia nggak pernah baca. Kalaupun membaca dia nggak paham sesungguhnya. Padahal dia mau ke Bronx. Tapi karena dia nggak tahu petanya, sementara waktu itu belum ada Google Map, dia akhirnya pergi ke Chinatown. Kenapa dia nggak pernah baca? Membaca pun dia nggak paham gitu. Nah demikianlah umat sekarang ini. Terkadang kita nggak membaca Al-Quran, tapi merasa ditunjuki oleh Al-Quran. Bahkan kalaupun kita baca, ya seperti sekali lagi kita baca, sekedar mengumpulkan pahala-pahala itu. Ya tentu itu sangat penting, karena kita ingin pahala dan blessing dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu tidak cukup, karena ini adalah petunjuk kita. Al-Quran petunjuk kita. Nah ada juga turis antar negara ini ceritanya. Ya dari Jakarta ya, konstitusi kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Begitu sampai di JFK dikatakan oleh imigrasi, kamu kalau di New York, di Amerika, kamu ikutin aturan-aturan ya. Oh saya nggak mau, saya punya aturan sendiri. Aturan saya Undang-Undang Dasar 45. Apa kata imigrasi, kamu pulang ke negara kamu. Maka dunia ini adalah negaranya Allah. Dunia ini adalah buminya Allah. Dan Allah sudah menurunkan aturannya. Oleh sebab itulah orang yang tidak mau ikut kepada aturan Al-Quran, ini sudah keluar saja dari negaranya Allah ini. Mati saja. Karena itulah kita meninggalkan negaranya Allah kan. Tapi ada orang yang merasa kita mah punya hukum sendiri. Ya, kita punya tata cara sendiri. Oleh sebab itulah maka inilah manusia terbagi kepada 3 dalam menyikapi Al-Quran ini. Ya. Nah ada juga umat Islam yang sekedar menjadikan Al-Quran itu perhiasan. Pergi haji, beli Al-Quran yang indah-indah, yang mahal-mahal, pulang disimpan di lemari. Nggak pernah dibaca. Nanti dibaca kalau ada yang meninggal. Baca surah Yasin. Nah itulah pesan moral keempat ya dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita perbaharui hubungan kita dengan Al-Quran. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa baca setiap hari 1 juz.
Ya, tapi membacanya mudah-mudahan kita fahami. Pahami yang saya maksud bukan sekedar intellectual understanding, bukan sekedar pemahaman kepala, tapi pemahaman jiwa yang disebut tadabbur dalam istilah Al-Quran itu. Kita tadabburi. Ketika kita membaca, kita coba selami, kita rasakan seolah-olah kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaharui relasi kita dengan Al-Quran. Itu yang keempat ya, dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian pesan moral puasa dalam kaitannya dengan diri kita sendiri, tentu yang pertama adalah membentuk insan-insan yang bersyukur. Saya ingin mengulangi lagi, kata syukur ini begitu sangat esensi dalam kehidupan kita. Makanya di ayat puasa, di 185 itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di ujungnya 185, Allah mengatakan, walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan puasa. Walitukabbirullah, dan agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kita bertakbir sebelum Idul Fitri. Ya, tapi esensinya bukan itu sebenarnya. Dan kemudian Allah mengatakan, walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka mudah-mudahan terbangun rasa syukur dalam kehidupan kita dengan puasa yang kita lakukan ini. Kenapa? Karena dengan puasa kita mengakui milkiyatullah al-mutlaqah, kepemilikan Allah yang mutlak dalam hidup kita. Kata innalillah itu bukan slogan dan bukan sebuah ungkapan yang kita ucapkan sekedar ketika orang meninggal dunia. Tapi itu harus menjadi filsafah, menjadi fondasi kehidupan kita. Bahwa kita dan segala yang terkait dengan kita adalah lillah, adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau itu kita hadirkan dalam hidup ini, maka insya Allah kemudian akan tumbuh rasa syukur dengan segala pemberian Allah yang diberikan kepada kita itu. Kesyukuran itu akan menumbuhkan apa yang disebut dengan sadar diri. Nah, ini banyak manusia yang tidak sadar. Tidak sadar itu maksudnya adalah ada arogansi yang terkadang tidak diakui dalam kehidupan kita. Kita seolah-olah kita yang memanage kehidupan kita. Kita yang kemudian menghasilkan apa yang kita hasilkan. Kalau kita menghasilkan apa yang kita hasilkan, ya sudah, kita menyaingi Bill Gates saja, lebih kaya dari Bill Gates. Atau lebih kaya dari yang punya Amazon itu. Karena kita yang memanage. Tapi ternyata kan Allah itu membagi rezeki tergantung kapasitas kita masing-masing. Maka sekali lagi, kesyukuran itu menjadikan kita sadar diri, jangan lupa diri. Maka tumbuhlah rasa tawadhu dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syukur juga membentuk positive thinking. Ini kebetulan kita di New York ini ada pertemuan mingguan dengan kepolisian lewat teleconference. Nah, salah satu yang kita dapatkan dari kepolisian sekarang ini bahwa di New York itu sedang meninggi apa yang disebut dengan domestic violence, kekerasan domestik. Nah, kenapa? Orang-orang Amerika ini tidak pernah tinggal di rumah dan tidak betah tinggal di rumah. Begitu tinggal di rumah berhari-hari, tensi terjadi antara suami dan istri, pertengkaran, kekerasan-kekerasan. Maka sekarang ini di kota New York sedang meninggi-tingginya apa yang disebut dengan domestic violence ini. Nah, kenapa sampai terjadi begitu? Karena terkadang manusia itu gagal membangun positif dalam kehidupan. Ketika ada tantangan, ya itulah kehidupan. Padahal kita umat Islam selalu menangkap di balik dari tantangan itu, ada pasti peluang yang Allah letakkan untuk kita. Nah, satu contoh misalnya yang saya sendiri saya rasakan. Bagaimana tinggal di rumah ini bisa ada kesempatan bersama keluarga. Ya, mungkin selama ini susah. Apalagi dengan boomingnya Facebook, dengan boomingnya Instagram, dengan boomingnya media sosial. Ya, anak-anak kita punya dunia sendiri. Pulang dari sekolah langsung masuk kamar, terkadang makan pun ambil makanannya masuk kamar. Susah untuk kita bertemu. Dan juga susah untuk berkomunikasi. Alhamdulillah dengan coronavirus ini, bukan berarti bersyukur adanya coronavirus. Tapi alhamdulillah ada hikmah di balik dari itu. Bahwa dengan tinggal di rumah, kita bisa bersama dengan keluarga, kita bisa membangun komunikasi, bisa salat jamaah bersama, bisa tarawih bersama. Alhamdulillah Ramadan kita berbeda kali ini, salat tarawih bersama. Kesempatan untuk kita ngobrol. Ya. Kita coba ngobrol dari hati ke hati. Bisa makan bersama, sebuah tradisi kampung yang sudah hilang, hilang pada kita. Di sanalah kampung kita dulu ketika makan bersama, orang tua bertanya kepadanya, apa keadaannya, bagaimana keadaannya. Ada minimal tersenyumlah antara anggota keluarga. Tapi kalau tidak ada seperti ini, susah benar kita ketemu dengan keluarga itu. Mungkin di pagi hari ayahnya sudah berangkat, anaknya ke sekolah, pulang masing-masing sibuk, ayahnya sibuk dengan media, dengan news, sementara anaknya sibuk dengan homework, nggak pernah ngobrol. Alhamdulillah, sekarang ada lockdown, tinggal di rumah masing-masing, kesempatan. Artinya apa? Orang yang mampu membangun rasa syukur itu akan memiliki positivity, kepositifan dalam kehidupan. Termasuk positive thinking tentunya. Nah, tentu yang terakhir dalam syukur ini, puasa yang membangun kesyukuran ini,
adalah bahwa itulah kepuasan. Orang yang tidak punya syukur dalam hidupnya tidak akan pernah puas. Karena kepuasan itu bukan berapa yang kita miliki, tapi bagaimana persepsi yang terbangun dengan apa yang kita miliki. Kalau sedikit, tapi kita memiliki persepsi cukup, itulah namanya kepuasan, itulah kekayaan. Tapi banyak, tapi persepsi mengatakan tidak cukup, itu kemiskinan. Ada orang yang kaya raya tapi miskin. Dan oleh sebab itulah maka kesyukuran inilah yang kemudian membangun kepuasan. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Kepuasan itu, kekayaan itu bukan banyaknya yang kita miliki, tapi adalah bagaimana keadaan batin kita ketika itu. Nah, itulah pesan moral pertama, puasa dalam kaitannya dengan diri kita. Kita membangun rasa syukur dengan segala nilai-nilai yang saya sebutkan tadi itu. Nah, yang kedua adalah bahwa dengan puasa ini kita bisa menjadi master of our own selves. Kita menjadi masternya diri kita sendiri. Maksudnya apa? Kerap kali manusia ini ternyata menjadi budak-budak tanpa disadari. Budak siapa? Bukan budak orang lain, tapi budak oleh dirinya sendiri. Budak hawa nafsunya. Kita nggak bisa baca Quran lagi. Sholat kita sudah bolong-bolong. Kalau masih sholat ya alhamdulillah, walaupun bolong-bolong barangkali. Bahkan ada orang yang tidak sholat lagi. Gara-gara merasa sibuk dalam kehidupannya. Ada orang yang karena merasa posisinya begitu penting dalam sebuah perusahaan, dalam kantor tertentu. Kadang bulan Ramadan pun makan. Alasannya apa? Ada luncheon meeting. Ada pertemuan sambil makan siang. Ikut makan juga. Ada orang karena merasa bahwa resepsi ini penting untuk kepentingan besar, kemudian harus mempersiapkan alkohol gitu loh. Nah gini. Nah ini kan semua bentuk yang sebenarnya kecenderungannya pertimbangan kita dan yang kadang didasari oleh hawa nafsu ini ternyata telah memperbudak kita. Maka puasa ini kembali merajut kekuatan kita sebagai manusia yang seharusnya mengontrol hawa nafsu kita, bahkan boleh memakai kata memperbudak hawa nafsu kita. Hawa nafsu bukan untuk dimatikan. Kalau hawa nafsu mati, sepi dunia ini. Kalau tidak ada lagi hawa nafsu kepada lawan jenis, habislah manusia itu. Tidak ada lagi perusahaan-perusahaan. Tidak ada lagi bisnis-bisnis. Dunia ini sangat sepi kalau nggak ada hawa nafsu. Hawa nafsu sangat esensi dalam kehidupan kita. Yang menjadi masalah kemudian ketika manusia diperbudak oleh hawa nafsunya. Maka bulan Ramadan kemudian kembali merajut hawa nafsu, kekuatan batin kita untuk mengontrol hawa nafsu ini. Dan ini yang kemudian kita bangun terus-menerus. Ketika kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu, maka terjadilah perilaku-perilaku yang mohon maaf hewani, bahkan lebih jahat daripada hewan. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan, bahkan lebih jahat dari hewan. Kenapa? Karena fitrah kesucian manusia sudah terkontaminasi. Terkontaminasi oleh apa? Oleh itharul hayati dunia. Mereka lebih cinta berlebihan kepada kehidupan dunia. Cinta dunia itu sebenarnya bukan masalah. Itu tabiat kemanusiaan. Suami kalau nggak cinta istri, ya berbahaya. Istri juga kalau nggak cinta suami, ya berbahaya. Gersang kehidupan rumah tangga itu. Maka cinta itu nggak ada masalah. Kepada dunia kita, kepada anak kita, bahkan kepada harta kita, nggak ada masalah. Tapi jangan radikal, hubban jamma dalam bahasa Quran. Wa yuhibbunal mala hubban jamman. Itu saya menerjemahkan dengan bahasa saya, radikalisme atau ekstremisme dalam mencintai dunia kita. Dan kalau ini terjadi, inilah kemudian menjadikan fitrah kita ini terkontaminasi. Dan kalau fitrah kita sudah terkontaminasi, maka itulah dalam surah Ar-Rum dikatakan begini, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan terjadi di darat dan di laut karena tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia yang seharusnya dikontrol oleh fitrahnya, oleh jiwanya, oleh batinnya, oleh hatinya, oleh nuraninya, tidak bisa terkontrol lagi karena hati kita telah terkontaminasi dengan kecintaan dunia yang ekstrim tadi itu, hubban jamma tadi itu. Maka sekali lagi bulan Ramadan, di bulan di mana kita merajut kembali fitrah kita, merajut kembali jiwa kita, merajut kembali hati kita untuk bisa mengontrol perilaku kehidupan kita ini. Nah, tentu yang ketiga adalah bahwa dengan puasa ini sangat penting sekali kita merajut karakter kemanusiaan kita. Ya, semua ibadah-ibadah itu kalau kita peras, seandainya ibadah itu kelapa, maka kalau kita peras santangnya itu adalah perilaku manusia. Puasa mengantar kita pada innas sholata tanha 'anil fasya'i wal munkar. Zakat itu bukan uangnya di situ, tapi rasa cinta kasih sayang kepada sesama, rasa solidaritas kepada sesama. Itu nilainya di situ, bukan sekedar uangnya. Makanya terkadang memberikan tapi nyakitin itu lebih baik tidak memberi ya daripada menyakitin orang.
Maka sekali lagi, di bulan puasa inilah kita rajut kembali perilaku akhlakul karimah sebagai manusia, karena nilai dari puasa itu ada pada perilaku kita. Sehingga ada orang yang berpuasa, puasanya sah. Tidak dikatakan bukan tidak sah. Dia sudah tidak dia menahan makan, minum, hubungan suami istri dari fajar sampai terbenam matahari, dan bahkan sunnah-sunnahnya dilakukan, tapi kemudian dia nyakitin itu, dia bohong kepada sana, dia memfitnah itu, dia menggibah ini, maka puasanya sah tapi tidak punya nilai. Ya. Sah tapi tidak punya nilai. Itulah yang disebutkan dalam hadis, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Boleh jadi ada orang yang berpuasa tapi enggak mendapatkan nilai apa-apa. Yang didapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Puasanya pun sah. Susah, tapi tidak bernilai. Tidak mendapatkan apa-apa. Dan oleh karenanya, puasa itu harus mengantar kita kepada perilaku akhlakul karimah itu. Dan inilah yang kemudian akan menjadikan puasa kita bermakna di hari akhirat nanti. Kenapa? Karena kalau puasa kita ini tidak dibarengi dengan akhlakul karimah, justru boleh jadi puasa itu kemudian menjadikan kita bangkrut di hari akhirat nanti. Maka hadis Nabi yang kita sering ulang-ulangi di mana-mana, atadruna manil muflis. Sony, berapa menit lagi? Mungkin masih bisa sekitar 10 menitan lagi, Ustaz. Oh, masih banyak. Ya. Oke. Jadi atadruna manil muflis, tahukah Anda siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, yang bangkrut itu ya man la dinara wa la dirham lah. Siapa yang tidak punya dinar dan tidak punya dirham, mata uang masa lalu ya. Kira-kira siapa yang tidak punya dolar dan tidak punya euro lah. Ya, kita sementara tidak pakai rupiah karena rupiah lagi jatuh harganya. Jadi kira-kira siapa yang tidak punya dolar dan tidak punya euro gitu. Dan Nabi mengatakan bukan. Orang yang bangkrut itu bukan yang tidak punya duit. Orang yang bangkrut itu adalah siapa yang datang nanti ke menghadap Allah dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan macam-macam ritual yang sudah dilakukan. Tapi syatama ala hadha wa kadzaba ala hadha. Dia pernah nyakitin ini, dia pernah berdusta ke sini, dia pernah menggibah ini, dia pernah fitnah itu, macam-macam dilakukan. Akhirnya apa yang terjadi di akhirat nanti? Ketika dia sudah akan masuk ke dalam surga, antrian orang protes. Oh ya Allah, bagaimana mungkin orang ini akan masuk surga? Bukan Allah tidak tahu. Tapi Allah pada hari akhirat itu akan menjadikan apa yang disebut dengan self-proof. Jadi orang ini akan membuktikan dirinya sendiri bahwa dia bersalah. Maka Allah mengatakan, kenapa? Oh, dia pernah berdusta kepada saya. Allah bertanya kepada orang yang tadi sudah mau surga itu, benar kamu pernah berdusta sama dia? Nah ternyata dia berusaha mengontrol lidahnya, lidah tidak bisa lagi dikontrol di hari akhirat nanti. Kalau di dunia ini ya lidah memang tidak bertulang. Kita mau ngomong apa saja bisa. Ya, kita bohongin bos kita juga bisa. Kita bohongin bawahan juga kita bisa. Ya, kita menguasai lidah kita. Tapi di akhirat nanti yang bersaksi itu adalah anggota tubuh kita. Bisa bersaksi untuk atau against. Ya, untuk kita atau justru melawan kita. Maka lidahnya mengatakan memang saya dulu berdusta sama dia. Apa yang Allah lakukan, diambil sholatnya dikasih sama orang yang pernah didustai. Diambil zakatnya, dia berikan kepada orang yang pernah dia gibah. Diambil puasanya, diberikan kepada orang yang pernah dia khianati. Sampai habis amalannya orang masih antrian protes. Maka kemudian Allah ambil dosa orang yang protes itu diberikan kepada dia. Orang yang tadinya udah hampir masuk surga, dilempar masuk neraka. Padahal sholatnya ada, puasanya ada, hajinya berkali-kali, umrahnya berkali-kali. Tapi karena tidak ada karakter kemanusiaan yang terbangun dan ibadah yang dia lakukan, maka dia menjadi manusia bangkrut di hari akhirat nanti. Maka sekali lagi puasa seharusnya merajut, membangun kembali karakter akhlakul karimah kita. Inilah yang dipuji tentang Rasulullah dalam Al-Quran. Bukan salatnya, bukan puasanya, tapi wa innaka la'ala khuluqin azim. Tentu pesan moral puasa dalam kaitan dengan lingkungan hidup kita ini, dengan alam sekitar kita, yang pertama adalah membangun keseimbangan. Ya. Bahwa dengan puasa ini kemudian kita membangun keseimbangan hidup. Karena terus terang saja yang banyak menjadikan manusia berperilaku yang merusak ini adalah karena tidak terjadi keseimbangan. Dan ketika manusia sudah kehilangan keseimbangan hidup, maka hidupnya itu rentang untuk rubuh. Itulah yang digambarkan oleh Al-Quran di surah Ar-Rahman. Was-sama'a wadda'aha wa wadda'al mizan. Dan langit ditinggikan gitu, ditinggikan, kemudian Allah meletakkan keseimbangan. Artinya apa? Ketinggian langit ini kalau tidak dibarengi oleh keseimbangan alam semesta, maka rubuh itu. Alam semesta ini akan hancur. Keseimbangan pergerakan kosmos, ya.
semua bintang-bintang bergerak pada porosnya secara seimbang. Bayangkan kalau matahari belum bulan belum sampai pada porosnya, ya, pada akhirnya kemudian matahari udah terbit, nanti tabrakan. Ya. Nah ini kan jadi kiamat nantinya. Maka sekali lagi keseimbangan hidup ini menjadi esensi sekali. Keseimbangan kehidupan pribadi, kehidupan publik kita, kehidupan spiritualitas, kehidupan fisikal kita. Inilah yang kemudian dibangun oleh puasa yang kita lakukan ini. Nah, oleh sebab itulah sekali lagi penting untuk kita membangun keseimbangan dalam segala aspek kehidupan kita, karena kalau tidak, itu kemudian rentan menjadikan kehidupan kita tidak stabil, goyah dan seterusnya. Nah, yang kedua tentunya adalah puasa kemudian mengajarkan kepada kita solidaritas kemanusiaan itu. Banyak sekali hadis-hadis yang menyampaikan kepada kita bahwa betapa ada orang beriman, ya ternyata tidak dianggap beriman kalau dia tidur dengan nyenyak, sementara tetangganya kemudian kelaparan. La yu'minu ahadukum man nama syaba'an wa jaruhu ju'an. Tidak beriman di antara kalian siapa yang tidur nyenyak, sementara tetangganya kelaparan. Dan di bulan Ramadan ini, sebagai bulan latihan bagi kita, pengalaman itu adalah guru yang terbaik, mengajarkan kepada kita lapar. Gimana rasanya kalau ada satu tetangga? Coba pikirkan di masa corona ini. Teman-teman kita di Indonesia yang penghasilannya harian, apakah itu sopir taksi, apakah itu tukang becak, bayangkan. Kalau di malam hari, pulang ke rumah ternyata tidak ada customernya. Siapa yang mau jalan-jalan menyewa taksi lagi di jalan? Ya. Kemudian pulang ke rumahnya tidak membawa apa-apa. Istrinya mau masak tidak ada beras. Anaknya sudah menangis kelaparan. Kira-kira perasaan manusia itu gimana itu? Nah coba kita rasakan, sesaat saja kita rasakan. Betapa perihnya ketika kita makan tidak ada yang kita mau makan. Ketika minum tidak ada air bersih yang harus kita minum. Coba kita sedikit berimajinasi lah. Put your feet for a moment in the shoes of those people. Kita letakkan kaki kita dalam sepatu-sepatu mereka itu untuk merasakan perasaan orang yang tidak punya pada saat-saat seperti ini. Saya kira bulan Ramadan ini membangun rasa solidaritas kita. Kita harus ringan tangan membantu saudara kita. Lalu saya kira banyak tempat-tempat untuk kita bisa menyalurkan. Saya kira IMSA juga menyalurkan bantuan untuk mereka yang korban COVID dan sebagainya. Mari kita semua membangun rasa solidaritas ini. Dan yang terakhir sekali karena waktu, bahwa dalam kaitan dengan alam sekitar kita, puasa membangun karakter kolektivitas, ya, kebersamaan jamaah kita. Itulah sebabnya di bulan puasa ini sesungguhnya kita punya tarawih berjamaah, dan yang terpenting ketika kita Idul Fitri itu syiar Islam secara kolektif. Bahkan wanita-wanita yang haid pun seharusnya keluar ke lapangan-lapangan untuk sekedar membangun kebersamaan itu. Maka puasa di bulan Ramadan membangun karakter kolektivitas kita. Maka sangat disayangkan kalau umat ini begitu mudah menjadi individualistik, menjadi mudah untuk menjadi egoistik, tidak pernah bisa membangun kebersamaan dalam kehidupannya. Maka mudah-mudahan puasa bulan Ramadan ini kembali melatih kita sehingga kita bisa membangun kebersamaan tersebut insyaallah ta'ala. Saya kira demikian, mohon maaf kalau agak kepanjangan sedikit pengantarnya. Saya kembalikan kepada Mas Soni, moderator, untuk kita kalau ada yang ingin bertanya atau berdialog silakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas kajiannya yang sangat menarik dan saya kira bisa menjadi pencerahan buat kita semua, seperti yang kita tadi dengarkan bahwa banyak sekali hikmah di balik segala kejadian yang kita alami sekarang, dan dengan adanya puasa di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan banyak sekali hikmah di balik itu. Kita bisa menjadi insan yang bersyukur, master of our own self, bisa merajut karakter manusia, dan banyak lagi tadi yang dijelaskan oleh Imam Samsi Ali. Nah, sebelumnya kita akan sedikit, mungkin ada Mas Yusuf, apabila ada pengumuman yang ingin disampaikan dari tim IMSAKER, mungkin bisa disampaikan. Ya. Kalau enggak mungkin saya bacakan. Ya, silakan. Ada pengumuman sedikit ya, saya sampaikan. Suaranya jelas ya? Ya, suaranya jelas insya Allah. Ya. Alhamdulillah, jazakallah Ustadz Samsi atas taujihnya, Masya Allah, luar biasa ya. Dari tim Learning and Development IMSA dan Outreach ya, jadi ada dua departemen di IMSA yang mengadakan kajian-kajian online ini. Bagi yang ingin melihat detail jadwal yang kita miliki, silahkan di screenshot alamat ini ya, event.imsa.us. Kita bisa melihat detail dari acara-acara yang kita miliki. Dan kemudian hari ini
kita punya kajian juga serial Asmaul Husna, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Joban jam 12.30 Pasifik atau jam 3.30 Eastern ya, dan waktu Indonesia jam 2.30 pagi ya, hari ini insya Allah. Dan kemudian juga kita punya kajian untuk hari Ahad itu dengan Ustazah Dede Agustina yang akan dimoderatori oleh Ustazah Ina. Ini judulnya 5 kiat untuk pribadi Muslim istimewa untuk hari Ahad ya insya Allah. Dan masih ada juga kajian ini untuk hari ini jam 6.30 PM Eastern atau 3.30 PM Pacific Time ya, dengan Ustadz Syaiful Bahri dan Ustadz Adi Susmono tentang kajian Ulumul Quran. Dan insya Allah masih ada lagi untuk hari Ahad ya, itu dengan Ustadz Yusni, berbagi di saat sempit, akan dimoderatori oleh Ustadz Fembri insya Allah. Ini banyak sekali kajian-kajian online. Jangan lupa untuk akses di URL IMSA ini ya, event.imsa.us. Insya Allah itu saja Mas Sony yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Sony. Terima kasih. Banyak sekali ini kajian-kajian di Departemen IMSA ini. Untuk Anda yang ingin menyalurkan infak sedekah dan zakat, Anda bisa langsung saja masuk ke website ramadan.imsacare.us, dan untuk Anda yang ingin membantu korban-korban yang mungkin terkena dampak dari COVID-19 ini, Anda bisa juga masuk ke website imsacare.us. Di sana ada pilihan untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang mungkin terkena dampak dari COVID. Untuk selanjutnya mungkin saya akan membuka sesi tanya jawab untuk Anda yang saat ini hadir di Zoom. Anda bisa langsung bertanya kepada Ustadz Samsi Ali, baik itu tentang dari kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz Samsi Ali tadi, ataupun ada pertanyaan yang lain, bisa silakan di unmute dan langsung bertanya apabila ada pertanyaan. Saya lihat, atau Anda yang mungkin mengikuti lewat Facebook page-nya IMSA, Anda bisa menuliskan pertanyaan di Facebook-nya page-nya IMSA. Mungkin ini Mas Teguh mau bertanya? Baik, terima kasih waktunya Mas Sony. Assalamualaikum Pak Samsi, apa kabar? Salam, baik, alhamdulillah. Ya, saya ada pertanyaan sedikit Pak Samsi mengenai Ramadan juga. Karena kan Ramadan ini saat-saat doa-doa diijabah, terus banyak maghfirah. Bagaimana kalau saya ini menggunakan masa-masa Ramadan ini untuk mencapai keinginan-keinginan saya, walaupun itu bukan keinginan akhirat. Misalkan, wah saya kepingin anak saya bisa menjadi hafiz kah, ataukah saya ingin punya rumah 5, dan saya melakukan amalan-amalan. Dan ini yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, kan banyak di tradisi-tradisi Islam di Indonesia, kita tuh sering diberikan amalan-amalan gitu. Jadi wah saya akan melakukan amalan-amalan ini di saat Ramadan ini pasti lebih powerful gitu. Jadi apakah berhubungan dengan isi tadi, apakah motivasi dan kegiatan seperti ini akan menurunkan kualitas puasa saya sebenarnya? Itu saya. Baik. Ya, jadi mengharapkan sesuatu yang baik untuk kehidupan dunia kita ini, itu bukan sesuatu yang salah. Bahkan melakukan amalan-amalan tertentu dengan tujuan yang baik juga bukan sesuatu yang masalah. Karena memang ada beberapa misalnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan tentang misalnya membaca surah Al-Waqi'ah, ada kelebihan-kelebihannya, kemudian membaca Al-Kahfi, ada kelebihan-kelebihannya. Maka kalau kita membaca itu dengan tujuan untuk mendapatkan fadilah-fadilah itu nggak ada masalah. Bahkan sebenarnya berdoa dengan meminta apapun selama tidak bertentangan dengan dasar-dasar dan nilai-nilai keagamaan kita, maka tidak ada masalah juga. Mau berdoa, ya Allah jadikan saya orang kaya juga nggak ada masalah.
Ya Allah, berikan saya 5 rumah juga, nggak ada masalah seperti tadi itu, nggak ada salahnya. Asal kemudian follow up-nya itu. Follow up-nya itu ada 2. Pertama, bagaimana keadaan batin kita. Kita minta 5 rumah misalnya. Kita minta 5 rumah. Kemudian apakah itu menjadikan kita kemudian rakus, tamak, lupa kapasitas diri bahwa sungguhnya kemampuan kita untuk mendapatkan rumah itu cuma sekian sebenarnya. Lalu kemudian menjadikan kita sakit hati gitu loh, karena terlalu tamak kita minta. Nah, kemudian yang kedua mungkin kita bisa menghalalkan segala cara, karena maka selama kita doa pertama ikhlas ya, mencari ridha Allah karena memang kita merasa hamba Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri, dan kemudian follow up-nya di jalan yang benar saja. Ya nggak ada masalah, kalau dapat ya alhamdulillah, kalau tidak dapat mudah-mudahan di surga nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada salahnya meminta sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama kita. Yang bertentangan itu kalau kita minta menjadi nabi, nggak mungkin. Ya, itu mustahil lah. Ya, seolah-olah kita merendahkan kenabian kalau itu. Tapi kalau keminta ya Allah jadikanlah saya ulama misalnya, ya, insya Allah siapa tahu tiba-tiba ada cara Allah, kemudian tiba-tiba kita merasa ingin, oh saya mau pergi pesantren dulu, walaupun umur saya sudah 45 tahun misalnya, saya mau pesantren hafal Quran dari seorang kiai, jadi ulama dia. Tidak ada salahnya, karena itu jalannya masih ada. Jadi sekali lagi nggak ada salahnya seperti tadi. Di Indonesia itu ada ustadz kita pernah dikritik oleh banyak orang. Ya, Ustadz Yusuf Mansur, ya terus terang saya nggak mau saya sebut. Karena ustadz kita ini kalau berceramah itu biasanya memang dikaitkan dengan seperti janji-janji yang nampaknya duniawi. Bagi saya sih nggak ada masalah itu. Ya, selama follow up-nya benar saja. Ya, misalnya kalau berdoa ikhlas minta kepada Allah mudah-mudahan diberikan ini, nggak ada masalah. Tapi follow up-nya gimana itu? Apakah sesuai dengan jalannya? Nah, tentu juga motifnya apa? Ini juga penting. Jadi dalam Islam itu segala sesuatu punya kaitan-kaitan. Ya. Keikhlasan kita meminta, kemudian caranya untuk mendapatkan apa yang kita minta, lalu kemudian tujuan yang kita minta untuk apa gitu. Kalau kita minta kendaraan yang mewah misalnya, pertama ikhlas. Ya Allah kita minta karena memang kita yakin bahwa yang memberikan itu Allah. Dan itu keyakinan utuh. Tidak ada yang memberikan kepada kita kecuali dengan kehendak Allah. Lalu setelah selesai keyakinan itu, kemudian pertanyaan kedua, follow up-nya apa? Kira-kira follow up-nya itu sesuai dengan jalannya enggak? Jangan korupsi baru beli mobil yang mewah. Itu berarti salah. Lah, kemudian tujuannya untuk apa? Apakah mobil mewah ini sekedar untuk kita gagah-gagahan, kita pamer kemewahan kepada orang, sehingga orang bisa iri hati, maka boleh sudah salah juga di situ. Ada nilai yang berkurang di situ. Jadi sekalian nggak apa-apa Pak, silakan saja berdoa. Apalagi tadi disebutkan untuk anak, ya alhamdulillah itu baik sekali. Memang bulan Ramadan adalah bulan yang dikabulkan doa oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya tadi berhenti sampai situ. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi memang ayat doa tentang doa itu terletak di antara ayat-ayat puasa menandakan bahwa doa sangat-sangat istijabah di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doanya supaya jadi ulama saya. Dan di pesantren di Nusantara. Ya insyaallah. Ditunggu. Ya, jazakallah khair Mas Teguh dan Imam Samsi atas jawabannya. Jadi mungkin kembali lagi ke tadi yang telah dibahas Imam Samsi, intinya keseimbangan ya Ustaz, kalau misalkan kita minta sesuatu tapi kita harus menyeimbangkan antara apa yang kita inginkan dengan apa yang hakikat yang kita ingin capai. Mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan yang masuk di grup chat. Assalamualaikum Ustadz Samsi, mengapa Allah tidak menjadikan saja seluruh 12 bulan adalah bulan Ramadan? Mengapa manusia hanya diberikan 1 bulan khusus di bulan Ramadan saja untuk mendapat berbagai keistimewaan dan beribadah secara lebih dekat kepada Rabb-nya? Ini dari Mas Tri Hartono. Tafadhol Ustaz, silakan. Ya, kalau inti pertanyaannya adalah kenapa hanya bulan Ramadan dijadikan sebagai bulan kedekatan, bulan ibadah, bulan pengabdian, maka sesungguhnya seluruh bulan dijadikan juga bulan kedekatan, bulan pengabdian, dan seterusnya, dan seterusnya. Hanya saja memang ada waktu-waktu tertentu, ada tempat-tempat tertentu yang dengan kudrahnya Allah dijadikan memiliki kelebihan-kelebihan. Nah, waktu-waktu tertentu itu misalnya ada bulan yang tertentu, ya bulan Ramadan itulah. Ada kemudian malam yang paling baik dari seluruh malam, ya Lailatul Qadar. Ada hari yang paling baik dari seluruh hari, ya Arafah. Ya.
kemudian ada tempat yang terbaik, ya itulah Arafah dan kemudian Mekah misalnya, dijadikan tempat-tempat terbaik. Nah, jadi kenapa Allah jadikan semua ini? Supaya dalam hidup manusia itu tidak monoton, ya. Dan kemudian manusia itu harus sadar bahwa pengabdiannya itu bukan karena bulannya, tapi pengabdiannya karena Allahnya. Sehingga kalaupun kita sudah keluar dari bulan Ramadan, bukan berarti sesungguhnya berkurang komitmen pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau semua bulan kemudian dijadikan sebagai bulan seperti yang dijanjikan di bulan Ramadan itu, maka kemudian hal ini kembali kepada yang saya sebutkan tadi, akan menjadi biasa. Akan menjadi biasa-biasa saja. Maka sekali lagi selama 11 bulan ini, Allah jadikan sebagai bulan pengabdian yang dalam arti yang normal-normal saja, tiba-tiba diberikan Ramadan. Ya, kira-kira bulan ini adalah bulan di mana kita akan memperbaharui kembali segala sesuatu yang sudah mulai terjadi futur tadi itu, menurun semangatnya tadi itu, kembali lagi di bulan Ramadan. Maka semua ini ada hikmah terbesar di balik dari itu semua. Jadi Allah bisa saja kalau ingin menjadikan seperti itu, tapi pasti Allah tahu kapasitas manusia dan Allah tahu tabiat manusia, sehingga Allah menentukan kemudian bahwa hanya 1 bulan dijadikan sebagai bulan yang penuh dengan kelebihan-kelebihan tersebut. Pasti makna-makna yang tersembunyi luar biasa, dan itu semua kita tertantang untuk bisa menyelami dan memikirkan. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya, dan mudah-mudahan tadi menjawab pertanyaan dari Pak Tri Hartono. Dan ini ada satu lagi pertanyaan yang masuk di Facebook IMSA, Facebook page-nya IMSA, ini dari Mas Dana Wardana, Mas Eka dari Atlanta kayaknya nih. Mau tanya Pak Ustadz, bagaimana pandangan Pak Ustadz mengenai pembayaran zakat fitrah di Indonesia? Sekarang ini kan di Indonesia zakat disarankan untuk tidak ketemu langsung dengan orangnya. Itu pertanyaannya saya. Ya, kamu bayar zakat fitrah nggak harus ketemu langsung dengan orangnya. Cuma memang saya lihat ada tradisi di Indonesia itu kalau bayar zakat fitrah ya sambil didoakan itu, nyerahkan sambil salaman, seolah-olah akad. Jadi seolah-olah akad, apa namanya, ya akad kayak akad nikah itu salaman kemudian diserahkan uang fitrah itu. Nah ini sebuah tradisi saja di Indonesia, tapi itu bukan sebuah keharusan. Bisa disalurkan oleh organisasi-organisasi, dan organisasi itulah yang kemudian menyalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Jadi tidak harus ketemu dengan orangnya, apalagi dalam keadaan yang memang mengharuskan kita tidak ketemu dengan orang-orang di sekitar kita. Ya tentu lebih harus lagi untuk kita tidak ketemu. Jadi sekali lagi tradisi ketemu salaman baru memberi salat fitrah itu adalah tradisi yang ada di kita, yang ternyata juga tidak punya dalil yang ada dalam agama kita bahwa harus salaman lalu kemudian didoakan dan sebagainya. Yang penting kita sudah. Jadi ijab kabulnya nggak? Ini ada pertanyaan lanjutannya, ijab kabulnya berarti nggak wajib ya Ustaznya? Nggak ada, nggak wajib. Ijab kabul terjadi di hati gitu. Ketika pemberi sudah meniatkan memberikan, Allah sudah terjadi. Insya Allah. Mungkin itu mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Mas Eka di Atlanta, dan kalau ada pertanyaan lagi, mungkin satu pertanyaan lagi di grup Zoom ini, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan langsung atau dituliskan. Oh ini udah ada yang masuk lagi. Satu pertanyaan di grup chat Zoom. Apabila kita secara tidak sengaja merasa sakit hati, emosi, dan secara tidak sengaja berkata kurang baik kepada suami, teman, ataupun anak-anak kita, apakah perkataan-perkataan kurang baik itu bisa menjadi doa yang dikabulkan Allah? Terima kasih atas jawabannya. Tafadhol, Pak Imam Samsi. Ya, secara umum dulu, bahwa sesuatu yang memang dilakukan di luar dari kesadaran, dan ini tergantung masing-masing orang menjudge dirinya, apakah emosi ini betul menjadikan dia tidak sadar mengucapkan kata-kata itu. Kalau yang betul-betul tidak sadar, itu Allah yang Maha Tahu. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau ternyata ucapan tersebut ya masih dalam alam kesadaran, tapi tetap diucapkan dengan kata-kata yang tidak pas, yang tidak baik, ya kepada siapa saja, nah itu bisa menjadi sebuah doa. Nah tentu ada yang lebih sensitif di sini. Kata-kata seorang ibu kepada anak, ini jangan sampai kemudian mudah keluar kata-kata yang misalnya bisa menjadi bumerang bagi anak-anak kita. Karena kata-kata seorang ibu itu bisa menjadi doa, ya, doa yang. Bentar dulu anak saya. Bisa menjadi doa
Sehingga harus betul-betul berhati-hati. Tapi secara umum kita semuanya saya kira harus kita sadar bahwa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak keluar satu kata dari mulut kita ini kecuali ada yang mencatat sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Maka ini menjadikan kita semakin berhati-hati untuk mengeluarkan kata-kata kita. Apakah kata-kata ini bernilai pahala justru sebaliknya justru bernilai dosa. Saya kira pertimbangan maslahah dan mudarat ini harus kita tetap perhatikan ketika ingin berkata. Dan kemudian tatalah hati sebelum kita bersikap dan berkata-kata karena hati ini sangat penting ya, dan mudah-mudahan kita semua terjaga. Jazakallah khair Ustaz Samsi Ali yang sudah memberikan penjelasan atau jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Nur Agustina. Mungkin ini karena waktunya udah hampir selesai, 1,5 jam lebih, mungkin kita udah lewat 1,5 jam. Kalau ada satu pertanyaan lagi mungkin bisa disampaikan langsung, kalau tidak nanti bisa kita tutup. Banyak juga ternyata yang silakan. Satu lagi pertanyaan. Alhamdulillah, waduh ada kesempatan untuk pertanyaan Ustaz. Ustaz kan punya pengalaman traveling dakwah ke Eropa, terus kemudian sering juga ke Indonesia ya Ustaz ya. Biasanya perubahan pemain dunia itu diawali dengan sebuah musibah yang sangat besar Ustaz, atau degradasi moral atau apa ya. Nah, kalau dilihat dari kasus corona ini Ustaz, saya sendiri kok belum melihat sebuah fenomenal yang besar dari umat Islam untuk melakukan perubahan Ustaz, untuk menjadi berbenah diri dan seterusnya, seperti pesan-pesan moral yang Ustaz sampaikan tadi. Itu kan sebenarnya luar biasa, spirit yang luar biasa untuk bisa memperbaiki diri ya. Kalau dari sisi Ustadz sendiri dengan pengalaman traveling dakwah ke mana-mana ini Ustadz, yang dilihat Ustadz sendiri seperti apa Ustadz kondisi umat Islam saat ini? Jazakallah Ustadz. Iya, jadi saya kira kalau kita jujur ya dengan realita yang ada, bisa saja menjadikan kita sedih dan bahkan mungkin agak pesimis ya melihat keadaan umat kita. Tapi itu dari perspektif yang mungkin terlalu terbangun di atas emosi pribadi kita. Karena juga pada saat yang sama saya melihat juga ada hal-hal positif yang kemudian terbangun. Tapi dengan corona ini, saya kira memang kita diingatkan bahwa seharusnya corona ini membawa sebuah perubahan kolektif ya, yang lebih baik, ke arah yang lebih baik. Karena memang itu secara teologis dari Al-Quran mengatakan demikian. Salah satunya adalah la'allahum yatadarra'un, agar mereka humble, agar mereka tawadu. Ya mungkin selama ini terlalu banyak rasa arogansi yang tinggi di kalangan manusia ini. Maka kita umat Islam sebenarnya dengan corona ini tertantang untuk satu, ada ayat yang mengatakan begini, dan ini ayat populer, tapi terkadang kita salah pahami. Ayat mengatakan, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dibalik dari kesulitan itu kemudahan. Nah, kata yusran itu bukan sekedar kita bersikap fasik menunggu kemudahan. Tapi artinya ketika kita tertantang, maka kita bangkit melakukan langkah-langkah untuk memudahkan ke depan gitu loh. Maka umat Islam sekarang ini tertantang untuk bangkit dengan tantangan corona ini. Bukan justru menunggu ya mudah-mudahan berlalu setelah Ramadan, kemudian kita kembali normal. Itu kata yusra di situ bukan cukup situ. Tapi apa sesungguhnya kita lakukan sekarang ini sehingga kehidupan kita ke depan menjadi lebih baik, lebih mudah, lebih bangkit, lebih maju. Itu. Salah satu di antaranya yang sering saya katakan adalah wal tanzur kullu nafsin ma qaddamat lighad. Setiap jiwa harus melihat apa yang akan terjadi esok hari. Corona ini mengajarkan kepada kita bahwa manusia salah satu kekurangannya adalah tidak antisipatif. Tidak antisipatif. Karena memang tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Walaupun terkadang terlalu overconfidence, merasa mengetahui apa yang akan terjadi 100 tahun yang akan datang. Dan ternyata begitu corona terjadi, semua baru bingung bagaimana menanganinya. Nah sekarang, apakah umat Islam bisa berada di garda terdepan untuk memikirkan kalau hal seperti ini terjadi 10 tahun, bahkan mungkin worse, lebih buruk lagi, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, apa yang seharusnya kita lakukan sehingga kita bisa menyelamatkan diri. Nah, ini kan tantangan bagi umat Islam. Bahkan sebenarnya mereka yang di bidang medical
tertantang sekarang ini untuk melakukan eksplorasi, discoveries, penemuan-penemuan. Jangan kita menunggu ya, Amerika sudah menemukan apa ya, Cina sudah menemukan apa ya. Kita sementara cuma menunggu kiri kanan apa yang orang sudah temukan. Seharusnya umat Islam itu sebagai solusi, ya, dan umat Islam harus menjadi solusi, harus berada di terdepan untuk menemukan obatnya ini. Nah begitu, saya belum melihat itu. Saya belum melihat bahwa kita secara kolektif, ada misalnya persatuan saintis dunia muslim misalnya, kemudian melakukan penelitian, lalu come up dengan vaksin atau solusi dengan permasalahan kita hadapi sekarang. Belum ada kok. Kita umat Islam sekarang sibuk. Ini bikinan Amerika, ini bikinan Cina, ini macam-macam yang kita pikirkan. Sementara kita nggak ada kreasi, nggak ada inovasi. Sehingga tidak ada sesuatu yang bisa kita sumbangkan kepada dunia ini. Padahal sekali lagi Islam ini harus menjadi kontribusi. Bahkan mohon maaf secara global lagi, Islam ini diperlukan sekarang ini untuk menghadirkan ya peradaban alternatif gitu. Karena kapitalisme sudah mulai redup gitu. Sekarang bangkit kapitalis, ya Cina itu sosialis kapitalis. Ya dalam arti Cina itu sosialisme, komunisme, tapi kapitalis pada saat yang sama. Nah, di mana umat Islam akan menempatkan diri di situ? Nah, saya melihat ya semakin kita berjalan itu kita terkadang mengikuti alur perjalanan hidup ini begitu-begitu saja. Kita menunggu saja apa yang terjadi kemudian, lalu kemudian kita mengeluh kalau kita merasa orang lain melakukan, kita salahkan orang. Tapi ya kapan kita melakukan debrakan? Kita mendobrak dan melakukan sesuatu yang inovatif, dan orang bisa melihat, ini umat Islam loh yang melakukan itu. Yang begitu. Jadi mudah-mudahan corona ini bisa menjadi pelajaran penting bagi kita semua, dan kita pahami ayat-ayat ini jangan secara simplistik saja. Inna ma'al usri yusra, bukan sekedar insya Allah akan ada jalan keluar, insya Allah akan berlalu dan kita kembali hidup normal. Bukan itu. Yusra itu mari kita proaktif untuk membentuk kehidupan yang lebih mudah, lebih maju ke depan. Sama ketika Al-Quran mengatakan man dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Tapi kan ada juga copet yang Masjidil Haram kan? Jadi maksudnya siapa yang masuk harus menegakkan keamanan gitu. Jangan menimbulkan kekisruhan di Masjidil Haram. Sama juga ma'al usri yusra, yang tumbuhkan, lakukan segala sesuatu agar kehidupan kita ini menjadi enak, nyaman, mudah, tidak sulit lagi. Maka umat Islam itu harus berada di garda terdepan melakukan semua itu. Jadi jangan pasif dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Bahkan zakat pun, ketika Al-Quran mengatakan aqimus shalah wa atuz zakat, mengeluarkan zakat. Pemahaman yang pasif adalah kita memberikan 2,5% harta kita. Itu pemahaman pasif. Tapi pemahaman yang aktif adalah karena zakat harus memberi dari harta yang lebih, maka berarti kita harus punya pendapatan yang lebih. Artinya apa? Umat Islam itu harus struggle, harus bekerja keras, harus punya penghasilan yang banyak. Seharusnya kata yang mungkin bisa disalahpahami, kita harus kaya, kira-kira begitulah. Itu kan pemahaman yang aktif. Dan itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Ketika turun perintah zakat, Rasulullah membeli pasar di Madinah. Ya. Bukan sekedar ya udah nggak apa-apa biar pasar dimiliki orang Yahudi, ya nanti kita kasih zakatnya. Zakatnya dari mana kalau kebanyakan orang miskin? Kan begitu. Jadi ini pemahaman aktif ini dari ayat-ayat semua ini penting sekali. Jangan pasif dalam memahami Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Imam Samsi atas jawabannya. Mungkin insya Allah tadi menjawab pertanyaannya Mas Yusuf. Ya. Mungkin kalau ada lagi pertanyaan, satu pertanyaan lagi, kalau ada dari tim Zoom, peserta yang ada di Zoom kalau mau bertanya, kalau tidak ada mungkin bisa langsung nanti ke closing statement, tapi sebelumnya untuk Anda sekali lagi saya mau mengingatkan, untuk Anda yang mau menyalurkan infak, sedekah dan zakat, Anda bisa masuk ke websitenya ramadan.imsakir.com, ramadan.imsakir.us, atau Anda juga bisa masuk ke websitenya imsakir.us. Nah, nanti Anda bisa lihat banyak pilihannya di sana nanti, apa mau membantu korban yang kena dampak COVID ataupun yang berhubungan dengan Ramadan. Mungkin udah cukup banyak tadi yang kita bahas. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya dari kajian kita pada hari ini. Mungkin sebelum ditutup, Imam Samsi Ali bisa menyampaikan sedikit closing statement dari apa yang kita kaji pada hari ini. Sedikit ya, jadi kesimpulan atau apa yang... Ya, saya kira kesimpulannya seperti itu tadilah.
Mungkin closing statement, mari kita saling mendoakan. Ini adalah syahrul doa, bulan masa-masa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat kita menghadapi musibah, di saat kita menghadapi tantangan seperti ini, ada beberapa teman kita yang sakit, ya baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah-rumah. Mudah-mudahan Allah meringankan beban mereka dan disembuhkan secara total oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka saudara-saudara kita yang meninggal dalam keadaan iman dan Islam, mudah-mudahan diterima sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita-kita yang masih diberikan kesempatan untuk sehat, hidup, alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita dijaga oleh Allah dalam keadaan sehat juga, iman tetap walafiah, dan terus menjalankan perintah-perintah Allah hingga masanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi, sampai kita ketemu pada sesi yang akan datang. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.